Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang penanganan risiko keamanan digital. Baik, kami terdiri dari 4 anggota. Yang pertama, Sasmeri Setiawan, Alda Isabella, Nurasni A. Usman, dan Akmal Al-Hawari. Langsung saja ke materi. Untuk materi yang pertama, tentang perspektif resiko dalam keamanan digital. Digitalisasi membawa kemudahan pada setiap aspek kehidupan. Kepraktisan dalam budaya baru ini membuat masyarakat makin nyaman. Namun di balik hal itu ada resiko yang harus diwaspadai pengguna ruang digital. Disinilah perlunya pemahaman kita akan keamanan digital supaya lebih aman, di mana proses penggunaan layanan digital baik secara daring maupun luring dapat dilakukan secara aman. Tidak hanya mengamankan data yang dimiliki saja, melainkan juga melindungi data pribadi yang bersifat rahasia. Kejahatan siber atau cybercrime semakin rentan terjadi seiring penggunaan teknologi informasi dalam kegiatan sehari-hari. Kasus kejahatan siber tersebut berupa pencurian data rahasia, penipuan kartu kredit, penipuan identitas, hingga pembobolan dana. Jenis kejahatan ini memanfaatkan jaringan komputer atau internet dalam metode kegiatan kriminalnya tersebut. Selain itu, sektor jasa keuangan juga menghimpun data rahasia publik yang dapat digunakan demi mencari keuntungan bagi pelaku kejahatan tersebut. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Nurasni Usman. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu dinamika risiko ekosistem layanan digital. Risiko keamanan digital terbagi menjadi dua, yaitu risiko publik dan risiko lembaga. Risiko publik misalnya ketidaktepatan informasi berita yang bisa menimbulkan hoaks. Sedangkan risiko lembaga seperti input data pasien oleh pihak rumah sakit menggunakan aplikasi yang belum sempurna, sehingga berpotensi bocor. Ekosistem digital adalah sebuah kumpulan teknologi informasi yang saling terintegrasi dan terkait, yang dapat digunakan sebagai kesatuan yang utuh. Sistem yang terbentuk kemudian dapat digunakan dan diisi oleh banyak pihak dalam bisnis, mulai dari pelanggan, pemasok, penyedia data, pihak pemerintah melalui dinas terkait, berbagai bentuk layanan dari bisnis lain, dan lain sebagainya. Pada dasarnya, ekosistem digital menjadi satu platform bisnis era modern yang berhasil dimanfaatkan untuk memudahkan berbagai proses bisnis. Berkat keberadaan platform ini, setiap pihak yang terlibat dalam bisnis dapat meningkatkan efisiensi waktu, tenaga, dan sumber daya yang dimilikinya untuk mencapai target yang dimiliki. Seperti layaknya sebuah ekosistem bisnis, ekosistem digital adalah satu tempat di mana setiap pihak bertemu, melakukan transaksi, melakukan strategi pemasaran, dan mengembangkan usahanya menggunakan optimasi pengelolaan data dan informasi dengan sistem yang solid. Dasar dari ekosistem digital adalah integrasi data antara satu pihak dengan pihak lain, sesuai dengan kesepakatan yang terjalin. Untuk produk fintech, hal ini bisa sangat menguntungkan jika dimanfaatkan dengan cermat. Salah satu cara membangun ekosistem yang baik untuk produk fintech adalah terjaminnya keamanan data sensitif yang dimiliki oleh pelanggan. Jelas, industri fintech secara langsung akan memiliki banyak sekali urusan dengan data pribadi yang sifatnya rahasia. Tanpa komitmen dan aturan jelas, produk fintech yang dimiliki tidak akan dilirik user sebab tidak ada jaminan kerahasiaan data.
Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Akmal. Baik, terima kasih Saudari Nurasni. Saya akan melanjutkan materinya. Pemanfaatan ekosistem digital adalah hal yang umum dilakukan oleh bisnis kekinian. Selain agar tetap eksis dan mampu bersaing, juga karena demikian banyak manfaat yang tidak boleh dilewatkan dalam rangka pengembangan bisnis. Jelas, dalam bidang vintage, keamanan data tetap harus menjadi hal utama, mengingat tidak sedikit pihak dengan intensi buruk yang senantiasa menantikan kesempatan untuk mengambil keuntungan pribadi dari data user yang bernilai. Regulasi keamanan layanan digital serta perlindungan konsumen dan perlindungan data. UU ITE mengatur mengenai pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik agar dilakukan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikat baik, dan kebebasan memilih teknologi. Hal tersebut tercermin dalam pasal 40 ayat 1 dan ayat 2. Pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi diharapkan bisa memunculkan kesadaran terhadap konsumen terhadap perlunya perlindungan data miliknya dan juga mendorong upaya pelaku usaha atau penyedia layanan untuk lebih transparan dalam penggunaan data dan lebih bertanggung jawab terhadap kerahasiaan data yang dimilikinya. Bagi kepentingan konsumen, kebutuhan akan perlindungan data pribadi konsumen terutama di era di mana data pribadi menjadi lebih sangat berharga bagi kepentingan bisnis, menimbulkan kekhawatiran bahwa data pribadi konsumen dijual atau digunakan tanpa persetujuan konsumen. Untuk itu terlihat kebutuhan akan suatu perundang-undangan mengenai perlindungan data pribadi yang bersifat khusus untuk memastikan bahwa data pribadi konsumen dilindungi dengan baik. Pengaturan tentang daya pribadi sangat diperlukan karena mengatur mengenai pengumpulan, penggunaan, pengungkapan, pengiriman, dan keamanan data pribadi dengan kebutuhan pemerintah dan pelaku bisnis untuk memperoleh data, memproses data pribadi untuk keperluan yang wajar dan sah. Penanganan risiko keamanan atau security risk treatment, pendekatan mitigasi dalam risiko keamanan. Penanganan risiko keamanan merupakan proses identifikasi ancaman, kerentanan, dan dampaknya bagi perusahaan, serta identifikasi penanggulangan yang sesuai untuk mengurangi risiko sampai ke batas yang dapat diterima. Metodologi manajemen risiko keamanan menurut ISO 28000 mencakup 8 poin, yaitu yang pertama, mengidentifikasi setiap aktivitas yang berada di dalam sistem manajemen keamanan atau security. Yang kedua, manajemen sistem mengidentifikasi pengendalian keamanan dan tindakan penanggulangan saat ini. Dan yang terakhir, mengidentifikasi skenario ancaman keamanan. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Alda. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya yang keempat, menentukan dampak potensial jika skenario ancaman keamanan benar-benar terjadi. Kelima, menentukan kemungkinan kejadian hal tersebut yang ditentukan oleh pengendalian keamanan dan tindakan penanggulangan saat ini. Yang keenam, menilai apakah pengendalian keamanan dan tindakan penanggulangan sudah mencukupi. Yang ketujuh, jika pengendalian keamanan dan tindakan penanggulangan yang ada belum mencukupi, kembangkan dan implementasikan pengendalian keamanan dan penanggulangan tambahan atau membuat rencana keamanan atau security plan. Yang ke-8, ulangi prosesnya, menjalankan metodologi ini secara reguler maupun ketika terjadi perubahan signifikan pada lingkungan operasi, memungkinkan perusahaan untuk secara proaktif menilai risiko dan memperbaiki program keamanan secara terus-menerus. Strategi pendekatan mitigasi risiko keamanan. Yang pertama, meningkatkan keamanan rantai pasok. Menyiapkan protokol keamanan untuk pergerakan kargo, meninjau geografi area yang dilewati, keamanan sistem informasi atau cybersecurity, dan pemenuhan regulasi-regulasi keamanan. Yang kedua, manajemen kualitas pemasok, melakukan penilaian dan pemilihan pemasok, membuat perjanjian tertulis untuk quality aktivis, serta pengawasan dan meninjau pemasok secara berkala. Yang ketiga, manajemen jasa logistik dan transportasi, melakukan seleksi dan penilaian penyedia jasa, peninjauan pengamanan fisik seperti physical barriers, gerbang kendali akses, sistem alarm, loading dock, serta penilaian dan pengendalian personel baik itu karyawan maupun pengunjung. Yang keempat, membuat program keamanan spesifik, program pencegahan pencurian kargo, program anti teroris, program pencegahan penyelundupan, dan program anti pembajakan.
Baik, untuk selanjutnya sesi tanya jawab. Untuk yang pertama, pertanyaan dari Mbak Verina Nur Utami Putri. Bagaimana peran kita sebagai generasi milenial, tepatnya mahasiswa dan mahasiswi perbankan syariah dalam menghadapi cybercrime di era sekarang? Berdasarkan pada pasal 4 UU ITE tahun 2008, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi ini khususnya bagi bangsa Indonesia bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi. Selain banyak manfaat yang bisa diperoleh dari teknologi informasi terutama internet, banyak pula penyalahgunaan yang dilakukan. Menurut saya, mahasiswa merupakan salah satu pengguna teknologi komunikasi yang seharusnya bisa mengurangi penyalahgunaan teknologi komunikasi yang menerti dampak yang negatif dan sebagai kalangan akademis yang seharusnya membantu untuk mengurangi masalah penggunaan teknologi komunikasi. Banyak hal yang bisa dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswi perbankan syariah untuk mengurangi penyalahgunaan teknologi komunikasi, seperti memberikan gambaran buruk kepada masyarakat yang belum tahu akan dampaknya, memberikan contoh yang baik dan tidak melakukan pelanggaran tersebut, agar menjadi suri tauladan bagi masyarakat umum, dan masih banyak lagi yang bisa dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswi perbankan syariah untuk mengurangi penyalahgunaan teknologi informasi. Mungkin dari saya itu saja. Terima kasih. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Saudara Zakaria. Pertanyaannya, apakah dalam penanganan digital sudah terjamin atau benar-benar aman? Terima kasih. Mungkin jawaban dari saya, jejak digital tidak dapat benar-benar terhapus seluruhnya dari internet. Namun yang terpenting kamu menyadari bahwa semua hal yang dilakukan secara daring akan terdeteksi dengan berbagai cara. Padahal digital safety ini begitu penting karena seperti halnya kehidupan pada dunia nyata, di mana kita perlu menjaga diri, keluarga, dan hal-hal yang kita miliki lainnya. Pada dunia maya pun kita juga perlu menjaga semua aset digital milik kita. Aman bermedia digital ini bertujuan untuk meliterasi publik terhadap keamanan dalam bermedia digital. Antara lain, pengenalan terhadap pentingnya menjaga data pribadi, cara melindungi diri dari kekacauan informasi, hingga pentingnya menjaga jejak digital. Mungkin itu saja jawaban dari saya, semoga membantu. Terima kasih. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Fahriko. Izin bertanya, bagaimana regulasi mengenai fintech di Indonesia? Apakah sudah cukupkah atau perlu ada yang ditambahkan atau diperbaiki? Perkembangan finansial teknologi atau fintech di Indonesia untuk saat ini sudah sangat pesat. Hal ini menunjukkan bahwa akselerasi perkembangan dan transformasi digital di Indonesia sudah cukup baik. Kata Data melaporkan 33% fintech di Indonesia membukukan transaksi lebih dari 80 miliar di 2020. Lalu, selain itu, total transaksi seluruh fintech di Indonesia selama 2020 mencapai lebih dari 4,6 triliun. Jadi untuk saat ini fintech di Indonesia bisa dikatakan baik karena terus berkembang. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Maharani Dela Saputri. Izin bertanya bagaimana kita memulihkan data yang telah terserang kejahatan cyber. Baik, di sini saya akan menjawab, kita bisa melakukan berbagai cara untuk mengembalikan akses komputer yang terkena ransomware atau kejahatan cyber. Yang pertama, kita bisa memanfaatkan Windows Backup. Yang kedua, kita bisa menggunakan software. Lalu kita bisa menghapus virus dengan antivirus yang tersedia di laptop.
Yang keempat, menonaktifkan item mencurigakan pada startup. Yang kelima, perbaiki host file. Yang keenam, memunculkan hidden folder. Yang ketujuh, kita bisa menggunakan sistem restore. Yang kedelapan, kita bisa menggunakan stop director. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab. Terima kasih. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Dian Cahyaningrum. Pertanyaannya, faktor-faktor apa saja yang dilakukan dalam menyusun rencana penanganan risiko risk treatment? Ada 4 faktor dalam menyusun rencana penanganan risiko risk treatment. Yang pertama yaitu pendekatan manajemen risiko, yang kedua perkiraan biaya berbasis risiko, yang ketiga matriks manajemen risiko dan respon risiko, dan yang keempat penilaian risiko terjadwal. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, alhamdulillah berikut materi dan pertanyaan dan jawaban dari kelompok kami. Apabila ada yang kurang paham, bisa dilanjutkan di WA Group atau yang lain. Mungkin kami dari kelompok 13 izin mengundurkan diri. Apabila ada kata atau perbuatan yang salah, mohon dimaafkan. Sekian, nun wal kholam wa mayasturun, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.